Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Marfiada Sisri dengan NIM 22042032 yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai tiga hal, yaitu yang pertama definisi budaya organisasi, kemudian karakteristik budaya organisasi dan budaya yang dominan. Yang mana materi yang saya jelaskan ini adalah salah satu mata kuliah dari budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi budaya organisasi. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai, kepercayaan, sikap, dan praktik yang menentukan bagaimana anggota organisasinya berinteraksi dan berperilaku. Adapun karakteristik dari budaya organisasi, yang pertama yaitu integritas. Integritas ini adalah budaya yang mendorong kejujuran, etika, dan kejujuran dalam segala hal. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama menekankan tim dan dukung antar anggota dalam organisasi. Yang ketiga yaitu inovatif. Inovatif, budaya yang mendorong eksperimen, ide baru, dan kreatif dalam bekerja. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai peran penting budaya dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengaruh pada kinerja. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan retensi, yaitu budaya yang kuat dapat menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Yang ketiga itu branding perusahaan, bagian dari identitas perusahaan dan dapat memengaruhi citra merek. Poin yang ketiga yaitu budaya yang dominan. Terdapat empat, yaitu budaya hierarkis, budaya yang bergantung pada tugas, budaya kolaboratif, dan budaya inovatif. Nah, budaya hierarkis ini adalah budaya berbasis pada sistem pembagian tugas berdasarkan posisi dan status. Nah, dalam budaya hierarkis ada pembagian yang jelas antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, pemimpin ini memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan menentukan arah perilaku, sedangkan yang dipimpin ini menerima perintah dan menerapkan arahan. Nah, budaya hierarkis memiliki keunggulan dalam menyediakan struktur yang jelas dan menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, namun budaya hierarkis ini juga dapat menyebabkan kekurangan dalam kebijakan yang tidak terkonsultan dengan situasi yang berubah cepat dan kekurangan dalam komunikasi yang tidak terbuka. Yang kedua yaitu budaya kolaboratif. Nah, budaya kolaboratif adalah budaya yang berbasis pada kerjasama dan komunikasi yang terbuka. Nah, dalam budaya kolaboratif, semua anggota organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Budaya kolaboratif memiliki keunggulan dalam membentuk lingkungan yang terbuka dan menyebabkan ide dan ide dan inovasi yang banyak dalam membentuk lingkungan yang terbuka, menyebabkan ide dan inovasi yang banyak. Namun, budaya kolaboratif juga dapat menyebabkan kekurangan dalam kepemimpinan yang jelas dan kekurangan dalam konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu budaya yang berorientasikan tugas. Nah, budaya berorientasi tugas ini adalah budaya yang berbasis pada sistem pembagian tugas, yang berbasis pada kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Nah, dalam budaya berorientasi pada tugas ini, pemimpin mengarahkan dan mengatur tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian anggota organisasinya. Nah, budaya berorientasi pada tugas ini memiliki keunggulan dalam menciptakan lingkungan yang efisien dan menciptakan hasil yang optimal. Akan tetapi, budaya berorientasi pada tugas ini juga dapat menyebabkan kekurangan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kekurangan kreativitas dan inovasi. Yang terakhir yaitu budaya inovatif. Nah, budaya inovatif adalah budaya yang berbasis pada kekurangan dan inovasi. Nah, dalam budaya inovatif, semua anggota organisasi bekerja bersama untuk menciptakan ide dan inovasi yang banyak. Nah, budaya inovatif memiliki keunggulan dalam menciptakan lingkungan yang kreatif dan menyebabkan kekurangan kepemimpinan yang jelas dan kekurangan konsistensi dan mencapai tujuan organisasi. Nah, namun budaya inovatif juga dapat menyebabkan kekurangan kepemimpinan yang jelas dan kekurangan dalam
konsistensi dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, budaya hierarkis, budaya kolaboratif, dan budaya berorientasikan pada tugas ini, dan budaya inovatif, semuanya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam menentukan budaya yang tepat untuk organisasi, perlu diperhatikan kebutuhan dan cara kerja organisasi, serta cara mengkombinasikannya dengan budaya yang tepat. Oh, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.